Oke, kita mulai saja ya. Terima kasih yang telah bergabung. Baru Julfa. Sehat Julfa? Sehat ya? Oke. Hari ini Rabu 21 Mei 2025 kita melanjutkan tutorial tutorial yang ke-12 ya, kalau nggak salah. Eh, kita melanjutkan yang belum dibahas kemarin ya. Kita mulai dari menaksir menaksir nilai dari integral ya. Oke, nomor 19, perintahnya gunakan jumlah Riemann, kemudian aturan trapesium, kemudian aturan parabola untuk menaksir nilai integral. Kita coba yang A ya. Oke, yang A kita punya integral 1 sampai 5/2 dari 1/x dx. Berarti kita melihat intervalnya dari 1 sampai 5/2. 1 sampai 5/2. Diminta dengan N-nya 6. Oke, berarti kita cari dulu delta X-nya. Delta X bisa dicari dengan cara B min A per N ya. Di batas atas 5/2 kurangi 1/N. N-nya 6 ya. Berarti 5/2 kurangi 1. 5/2 kurangi 2/2. Berarti 3/2. 3/2 dikalikan dengan 1/6. Bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 3, 1. Bagi 3 ini 2. Berarti 1/4 ya. Deltanya 1/4. Berarti ini titiknya 1 itu sebagai X0. Kemudian 5/2 itu sebagai XN-nya. X6 berarti ya. Ditambah delta. 1 kan 4/4 ya. Tambah delta. Oke, ada 6 ya harusnya. Saya bagi dulu. X1 itu berarti X0 tambah delta. 1 ditambah 1/4. 4/4 ditambah 1/4. 5/4 ya. Kemudian X2-nya 6/4. X3-nya 7/4. X4-nya 8/4. 2 ya. X5-nya 9/4. X6-nya kan 10/4. Atau bisa disederhanakan menjadi 5/2 ya. Nah, dengan demikian yang diminta menggunakan Riemann kanan. Riemann kanan berarti kita ambil titiknya yang sebelah kanan dari masing-masing partisi. Oke, Riemann kanan. Integral 1 sampai 5/2 1/x dx. Nah, di sini kasusnya fx-nya kita ambil 1/x ya, yang kita integralkan. Ini akan mendekati delta x kali. Mulainya dari titik sebelah kanan ya. Dari x0 ke x1 berarti titik sebelah kanannya x1. Jadi f x1 tambah f x2 ditambah f x3 ditambah f
fx4 ditambah fx5 ditambah dengan fx6. Nah, nanti tinggal kalian masukkan saja ini delta X-nya berarti kan seperempat. Fx1 berarti F5/4 ditambah dengan F6/4 ditambah dengan F7/4 ditambah dengan F2 F9/4 ditambah dengan F5/2. F5/4. Fx-nya apa? Fungsi yang kita integralkan, yaitu seper X. Berarti ini seperempat. Seper X berarti 4/5 tambah 4/6 tambah 4/7 tambah 1/2 tambah 4/9 tambah 2/5. Nah, ini tinggal dihitung saja hasilnya. Oke, itu Riemann kanan. Jadi kita mengambil titiknya itu yang sebelah kanan ya. Jadi di sini kita punya fx0, fx1, fx2, fx3, fx4, fx5, fx6. Tingginya itu tergantung nilai fungsi seper x-nya ya. Riemann kanan berarti kita ambil titik yang sebelah kanan. Oh, berarti kita pakainya fx1. X1 sampai X2 berarti pakai X2. X2 sampai X3 pakai X3 dan seterusnya. Kalau Riemann kiri, pakai yang titik sebelah kiri. X0 ke X1 berarti kita pakai titiknya X1. X0, fx0. Terus X1 ke X2, fx1. X2 ke X3 berarti fx2. X3 ke X4, fx3. X4 ke X5, pakai fx4. X5 ke X6 berarti kita pakai yang X5. X6-nya nggak dipakai. Oke, itu Riemann kanan. Jadi nanti kita pakai menggunakan luas apa persegi panjang ya. Sedangkan aturan trapesium gunakan rumus trapesium. Setengah, oke, contoh trapesiumnya yang trapesium pertama. Ini itu setengah fx0 tambah fx1 setengah A tambah B kali tingginya delta X. Yang di trapesium yang kedua nanti juga sama ya, delta X. Delta X-nya sama. Berarti nanti ini bisa kita gunakan rumusnya delta X tingginya ditambah bagi 2. Berarti fx0 tambah fx1 bagi 2. Ditambah dengan fx0, x1, fx2 bagi 2. Dan seterusnya nanti sampai trapesium yang keenam. Fx5 tambah fx6 bagi 2. Sama-sama dibagi 2 nih. Duanya nanti bisa kita distribusikan, kita keluarkan. Ini berarti per 2 ya.
fx0, fx1 tambah fx1 berarti ada 2 fx1, fx2 tambah fx2 ini ada 2 fx2 ya. Jadi ini polanya fx0 tambah 2 fx1, 2 fx2, 2 fx3, 2 fx4, 2 fx5, sampai yang terakhir fx6. Kalau mau mengingat-ingat rumus, tapi saya tidak sarankan mengingat-ingat rumus ya. Lebih aman kalian tahu kenapa rumusnya didapatkan seperti itu. Tapi kalau mau mengingat-ingat rumus, aturan trapesium itu rumusnya adalah delta x per 2 fx0 2 fx1 2 2 2 2 2 sampai yang terakhir itu tidak dikalikan 2. Jadi yang x0 dengan xn-nya tidak dikalikan 2. Nah, itu aturan trapesium kalau mau mengingat-ingat rumusnya. Kalau Riemann kanan, delta x, x1, x2, x3, sampai xn dijumlah semua f-nya, nilai fungsinya. Kalau Riemann kiri, itu mulainya dari x0. Jadi x0, x1, x2, x3, tapi yang x6-nya tidak dihitung. Kalian buang, tidak dihitung ya. Yang agak susah adalah Riemann tengah. Kalau Riemann tengah, kalian cari dulu nilai tengahnya, titik tengahnya, baru dimasukkan ke fungsinya ya. Kalau aturan parabola bagaimana? Nah, aturan parabola, dia itu punya pola ya. Jadi aturan parabola itu dia punya pola. Jadi integral 1 sampai 5/2 seper x dx itu rumusnya adalah delta x per 3 fx0 tambah 4 fx1 tambah 2 fx2 tambah 4. Jadi polanya 42 42 42. Fx3 tambah 4 fx kok 4 lagi 2 ya, 2 fx4 tambah 4 fx5 ditambah dengan fx6. Jadi polanya itu 1 4 2 4 2 4 2 4 2, yang terakhir 1. Nah, tinggal dimasukkan saja titik-titiknya tadi ya. Seperti itu. Oke, itu integral secara numerik ya. Nah, kemudian kita masuk ke luas daerah. Luas daerah. Prinsipnya, ketika menentukan luas daerah, langkah pertama coba iris. Iris daerahnya. Iris daerahnya. Kalau irisnya tegak, berarti kita pakai delta X. Ini ya, gambar yang pertama, ini kita iris tegak gini. Maka ketebalan yang tipis ini kita anggap sebagai delta X, perubahan X-nya ya. Delta X. Oh, nggak miring. Kesusah gambar di sini. Ini delta X.
Ambil titik sampelnya di sini, katakan X ya. Kalau di sini X, maka yang atas pada garis, yaitu X tambah 4. Kalau di sini titiknya X, yang bawah pada titik parabola, yaitu X kuadrat min 2. Nah, sekarang setelah mengiris, tugas kalian adalah menaksir irisannya. Pastikan ketika kita mengiris tegak, itu selalu batas atas dan bawahnya itu tidak berubah ya. Maksudnya, kalau yang gambar pertama ini kan dia batas atasnya selalu garis, bawahnya parabola. Jadi kalau kita menaksir irisannya cukup eh, dari gambar ini, atasnya X plus 4 kurangi dengan yang bawah X kuadrat min 2. Ini sebagai tingginya ya. Sedangkan lebarnya adalah delta X. Ini adalah taksiran dari luas. Delta A-nya seperti ini. Nah, dengan demikian A-nya itu berupa integral. Kita lihat. Oke, berarti kita belum cari nih titiknya, titik potongnya. Mungkin kita cari dulu ya titik potongnya ya. Hmm. Mencari titik potong. Yang kita butuhkan batas X-nya. Mencari titik potong. Berarti kita eliminasi Y-nya saja. Substitusikan aja tuh Y ke Y. Berarti X tambah 4 sama dengan X kuadrat min 2. 0 sama dengan X kuadrat min X dikurangi 6. Kalau kita faktorkan, kalau kita faktorkan, kita mencari dua bilangan jika dikalikan adalah negatif 6, jika ditambahkan adalah negatif 1, yaitu negatif 3 dan 2. Dengan demikian, kita dapatkan kebalik ya kayaknya. Bentar. Jadi X-nya 3, ya betul ya, X-nya 3 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, di sini min 2, ini 3. Maka batas pengintegralannya, irisannya kan ini kita dari 2 X-nya ya, sampai X-nya 3 berarti. Dari X-nya min 2 sampai X-nya 3. Tim integral min 2 sampai 3, apa? Ya ini, X tambah 4 dikurangi dengan X kuadrat min 2 dx. Nah, hati-hati ya, ketika yang X tambah 4 menentukan tingginya, jangan sampai keliru ya. Biasakan kalau ada lebih dari satu suku itu dikurung dulu, baru nanti kurungnya dihilangkan ya. Kadang ada yang sering menulis keliru. Ya benar maksudnya atas kurangi bawah, yaitu X plus 4 dikurangi dengan X kuadrat min 2. Aduh, hapus semua. Kadang ada yang menuliskan eh, X plus 4 dikurangi dengan X kuadrat min 2. Nah ini keliru. Kalau ini berarti nanti dikurangi dengan X kuadrat baru dikurangi 2. Padahal yang kita inginkan dikurangi oleh
X kuadrat min 2, berarti ini harus dikurung ya. Seperti itu. Sehingga nanti kalau mau menghilangkan kurungnya setelah eh, ini ya, maka kalau kita hilangkan kurungnya, ini menjadi X tambah 4 dikurangi dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, berbeda ya. Nah, ini tinggal teman-teman hitung ya. Di integral min 2 sampai 3 min X kuadrat plus X plus 6 dx. Ingat, menentukan integral ini kita gunakan TDK 2. TDK 2 itu gimana? Tidak otomatis langsung disubstitusikan ya. Kalian cari dulu anti turunannya. Integralnya dulu diintegralkan. Integral dari min X kuadrat. Min X pangkat 3 dibagi 3. X diintegralkan jadi X pangkat 2. Oh, berarti dibagi 2. Konstanta tinggal tempel X. Batasnya 3 sampai min 2. Nah, tinggal dihitung saja. Ingat, menentukan integral, menentukan integral tentu, kalian cari dulu integral anti turunannya. Ketika sudah diintegralkan, integralnya hilang. Kita ganti dengan notasi kurung siku ya. Kurung siku ini maksudnya apa? Maksudnya adalah batas atas, ini kalian substitusikan, dikurangi yang bawah. Nah, hati-hati juga ya. Ini kalau kalian substitusikan, ini min negatif 3 pangkat 3 per 3 tambah negatif 3 pangkat 2 per 2 ditambah 6 kali 3 dikurangi. Nah, ini kan terdiri dari lebih dari satu suku ya. Lebih dari satu suku. Maka jangan lupa dikurung. Jangan lupa dikurung ya. Negatif 2 pangkat 3 ditambah negatif 2 dikuadratkan bagi 2 tambah 6 kali negatif 2. Nah, tinggal dihitung. Nah, untuk gambar yang kedua bagaimana? Sama saja, tapi hati-hati ya. Hati-hati. Prosesnya sama, tapi pastikan ketika mengiris selalu batasnya itu tidak berubah ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini eh, kita boleh mengirisnya tegak atau mendatar, nanti harusnya hasil akhirnya sama. Tapi nanti bentuk integralnya bisa jadi berbeda. Ya pasti berbeda dalam bentuk Y dan bentuk X ya. Tapi nanti hasilnya, nilainya itu pasti sama. Oke, eh ini X sama dengan dalam bentuk Y ya. Nah, mungkin kita iris mendatar saja. Tadi kan sudah diberikan contoh yang irisannya tegak ya. Irisannya mendatar. Oke, kita iris mendatar. Kalau kita perhatikan di sini, ketika mengiris mendatar pada interval 0 sampai 1, batas kanan dan kirinya berupa garis biru dan sumbu Y. Sedangkan pada Y1 sampai 2, batas kirinya itu garis, batas kanannya itu kurva yang merah ini. Berbeda kasusnya ya. Maka kita bagi dua daerah. Daerah yang atas kita punya taksiran luasnya, delta A-nya adalah
Kalau tadi tegak itu kita irisnya tipis, maka ada delta X. Kalau mendatar, ketebalannya ini yang tipis ini itu delta Y. Ketebalan tipisnya ini delta Y. Nah, karena kita bermain delta Y, maka kita ambil titik sampelnya di Y. Oke, titik sampelnya di Y. Dengan demikian, yang atas ini, kalau di sini Y, maka X-nya apa? X-nya yang Y-1 dikuadratkan. 1 dikuadratkan. Kemudian yang di garis ini, Y-nya apa? X-nya apa? X-nya adalah 3 min Y. Maka taksiran luasnya untuk yang atas itu tidak lain adalah 3 min Y yang garis dikurangi dengan yang kurva melengkung Y-1 dikuadratkan. Y-1 dikuadratkan. Dikalikan dengan delta Y, ketebalan. Ingat, luas dari persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya adalah dari garis ke garis lengkung. Dari garis ke kurva lengkung ya. Nah, sedangkan yang bawah, delta A-nya adalah dari kurva biru ya ke sumbu Y. Sumbu Y itu berarti X-nya 0 ya. Berarti eh, luasnya apa? Luasnya itu 2 akar Y dikurangi dengan 0 ya. Dikurangi 0 delta Y. Nah, maka luasnya apa? Luasnya adalah integral 0 sampai 1 untuk daerah yang bawah. 2 akar Y dy ditambah dengan integral 1 sampai 2. Luas yang atas. 3 min Y dikurangi dengan Y-1 dikuadratkan dy. Yang perlu diingat-ingat, ketika mengiris tegak, maka kita irisnya setipis mungkin. Berarti ada ketebalannya itu anggap saja deltanya. Delta X ya. Enggak, delta X. Sedangkan mendatar nanti delta Y. Oke, kemudian yang nomor 3. Untuk masing-masing soal berikut, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang diberikan dengan terlebih dahulu membuat sketsa dari daerah yang dimaksud. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Kalau yang nomor 2 tadi sudah diberikan sketsa grafiknya. Sedangkan yang nomor 3 belum. Berarti tugas kalian adalah menggambar sketsa grafiknya. Kita coba yang A. Sketsa grafik. Y sama dengan X min 1. Y sama dengan X min 1. Menggambar garis. Kalau X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Sedangkan kalau Y-nya 0, X-nya 1.
Ini Y sama dengan X min 1. Kemudian yang Y sama dengan 5 min X kuadrat. 5 min X kuadrat. Berarti dia kurva parabola. Terbukanya ke bawah. Min X kuadrat terbuka ke bawah. Digeser ke atas. Ini kalau X-nya 0 kan berarti Y-nya 5 ya. Ini parabola Y sama dengan 5 min X kuadrat. Kalau Y-nya 1, Y sama dengan 1 itu garis mendatar. Y sama dengan 1. Kita cek. Kalau Y-nya 1 pada garis, Y-nya 1, X min 1, berarti X-nya 2. Nah, ini 2 ya. Berarti dia berpotongan di 2,1. Di parabola dia pas nggak 2,1? Masukkan X-nya 2, Y-nya 1. Bener nggak nih? 5 min 1 5 dikurangi dengan 2 kuadrat sama dengan 1. Benar ya? Nah, ternyata seperti ini. Yang diminta apa? Daerah yang dibatasi oleh ketiga-tiganya. Berarti kita mencari daerah yang dibatasi oleh ketiga-tiga batas ya. Yang mana? Saya kasih highlight. Nah, yang daerah kuning ini ya, dibatasi oleh garis Y sama dengan X min 1, garis Y sama dengan 1, dan parabola. Yaitu daerah kuning ini. Nah, ini min 2. Nah, kira-kira irisnya lebih enak yang bagaimana ini? Apakah mendatar atau tegak? Karena ini dalam bentuk Y sama dengan, mungkin kita lebih mudah tidak perlu mengubah fungsinya ya. Persamaannya tidak perlu mengubah persamaannya. Kita iris tegak saja. Tapi hati-hati ada dua luas ya. Dengan batas atas dan bawahnya itu berbeda. Luasan yang pertama yang kecil ini dari ini berapa ya? Coba 3 minus 3. X-nya minus 3. Jadi ini minus 4 ya. Kalau di parabola minus 3 dikuadratkan 9, 5. Oke, pas. Berarti luasnya itu tidak lain adalah integral min 3 sampai min 2. Batas atasnya apa? Parabola. Kita iris tegak gini ya. Berarti kita pakai delta X. Berarti nanti belakangnya dx. Batas atasnya parabola 5 min X kuadrat. Dikurangi batas bawahnya apa? Garis Y sama dengan X min 1. Oh, berarti dikurangi X min 1. Ingat, kalau dikurangi oleh lebih dari satu suku, silakan dikurung. Baru nanti kurungnya kita hilangkan. Ditambah dengan luas yang kedua, negatif 2 sampai 2. Batas atasnya apa? Garis Y sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi dengan yang garis Y sama dengan X min 1. Berarti kurangi dengan X min 1. dx. Nah, nanti tinggal kalian hitung. Cari dulu anti turunan, baru dimasukkan batasnya ya. Tidak langsung kalian masukkan batasnya. Tapi cari dulu anti turunannya, baru dimasukkan batas atas, dikurangi batas bawahnya.
Nah, yang B bagaimana? Sama prosesnya. Tentu, langkah pertama adalah kita sketsa terlebih dahulu. Y sama dengan akar X ditambah satu. Oh, berarti ini kalau kita kuadratkan, kita ambil nanti yang Y-nya positif ya. Berarti yang di atas subu X. Kalau kita kuadratkan, berarti Y kuadrat sama dengan X tambah satu. Y-nya yang lebih besar sama dengan nol ya tentunya. Nah, berarti Y kuadrat min satu sama dengan X. Gambarnya gimana ini? Kalau eh, Y kuadrat sama dengan X itu nanti gambarnya parabola terbuka ke kanan. Dikurangi satu, berarti nanti kita geser ke kiri ya. Jadi nanti kurvanya itu seperti ini. Nah, ini Y kuadrat min satu. Tapi di sini kan Y sama dengan akar X plus satu. Berarti Y-nya positif. Berarti kita ambil yang atas saja. Nah, ini min satu. Sedangkan yang Y sama dengan akar X min 3, 3 min X. Itu berarti Y kuadrat sama dengan 3 min X. X-nya sama dengan 3 dikurangi dengan Y kuadrat ya. Tentunya Y-nya yang kita ambil yang positif atau nol. Nah, ini gambarnya bagaimana? Kalau kalau kalian lupa ya, ambil aja titik-titik ya. Kalau X-nya 3, X-nya 3, Y-nya nol. X-nya 2, dia satu. Ya benar ya, X-nya 2, dia satu ya. Nah, dia seperti ini. Jadi yang ini Y, eh, ini X sama dengan Y kuadrat min satu. Sedangkan yang ini X sama dengan 3 min Y kuadrat. Y-nya yang kita ambil yang positif ya. Karena bentuknya kan awalnya Y sama dengan akar X plus satu. Yang kedua Y sama dengan akar 3 min X. Sama Y sama dengan nol. Berarti sumbu X. Nah, berarti daerahnya yang mana? Daerahnya adalah daerah yang ini. Nah, ini mungkin akan lebih mudah kalau kita ngirisnya mendatar ya. Jadi tidak perlu memotong jadi dua. Kalau diiris tegak, berarti kita butuh potong jadi dua. Dari titik potongnya ini ke kiri sama sebelah kanannya titik potong ya. Oke, kita iris mendatar saja. Berarti ada ketebalannya delta, delta Y. Nah, ini irisannya.
Berarti delta A-nya, luas irisannya, adalah yang sebelah kanan, yaitu kurva X sama dengan 3 min Y kuadrat, dikurangi yang sebelah kiri, Y kuadrat min 1, kali ketebalannya, delta Y. Oh, jadi luasannya adalah integral. Oke, kita belum cari titik ininya ya, potongnya ya. Kita cari saja. X sama dengan X berarti 3 min Y kuadrat sama dengan Y kuadrat min 1. 4 sama dengan 2Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 2. Y-nya berarti akar 2 ya. Ini akar 2. Akar 2 itu, ini X-nya 1 ya. Berarti integral dari Y-nya 0 dari bawah ke Y-nya akar 2. Nah, mungkin lebih mudah menghitung integral ini daripada kalian irisnya tegak. Kalau irisnya tegak, kita bermain dengan integral akar X plus 1 sama akar 3 min X. Mungkin nanti menggunakan metode substitusi ya. Sedangkan yang ini tinggal cari aja anti turunannya. Seperti itu. Oke, tadi luas. Kalau luas tidak begitu susah. Prinsipnya adalah kalau kita iris tegak, maka ada delta X. Fungsinya dalam bentuk X. Fungsinya dalam bentuk X ya. Jadi, nyatakan dalam bentuk Y sama dengan bla 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 dalam bentuk X. Tinggal atas kurangi bawah. Sedangkan kalau kita ngirisnya mendatar, berarti ada delta Y. Delta Y berarti fungsinya nanti dirubah. Persawaannya dirubah jadi X sama dengan bla 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 dalam Y. Jadi X sama dengan fungsi dalam Y. Yang luas kanannya jangan ada yang memuat X ya. Baru tinggal kanan kurangi kiri kali delta Y. Itu taksiran luasnya. Sehingga luasnya tidak lain adalah integral kanan kurangi kiri. Batas kanan kurangi batas kirinya ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk yang volume benda pejal. Nah, ini yang mulai susah. Tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan terhadap sumbu yang ditentukan. Yang pertama, Y sama dengan 1 min X kuadrat, Y sama dengan 0 terhadap sumbu X. Kita sketsa dulu. Sumbu Y, sumbu X. Y sama dengan 1 min X kuadrat. Min X kuadrat negatif X. Jadi terbuka ke bawah ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Nah, kurvanya seperti ini. Kalau eh, Y-nya 0, 0 sama dengan 1 min X kuadrat. Oh, berarti nanti ini kita bisa faktorkan. 0 sama dengan 1 min X, 1 plus X. X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini titik potongnya min 1 sampai 1. Sumbu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu sumbu X.
Maka daerahnya mana? Ya, daerah yang atas ini ya. Dari kita kasih warna kuning. Daerahnya ini. Kita putar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Kita gunakan metode cincin atau cakram ya. Kalau cincin atau cakram, kita irisnya tegak lurus sumbu putar. Tegak lurus sumbu putar. Sumbu X mendatar, berarti nanti kita irisnya tegak. Oke, ini kita iris seperti ini. Irisnya tegak. Oh, berarti nanti ada ketebalannya. Ketebalannya ini delta X. Kalau delta X, kita ambil titik sampelnya X. Kalau di sini X, berarti yang atas ini di parabola. Yaitu 1 min X dikuadratkan. Bayangkan irisan ini diputar terhadap sumbu X. Dia akan menjadi suatu cakram. Cakram ya, karena yang dalam itu nggak bolong. Jadi ini kalau kita putar, kira-kira dia akan menjadi seperti ini ya, yang biru ini. Oke, saya pindah ke sini. Di mana ketinggiannya ini adalah 1 min X dikuadratkan. Sedangkan ketebalannya ini itu delta X. Volume cakram ya. Delta V-nya itu volume cakram. Dia akan mendekati eh rumusnya apa? Pi R-nya adalah 1 min X kuadrat. Pi R kuadrat kali ketebalan. Berarti Pi 1 min X kuadrat kali dikuadratkan kali delta X. Volume cakram itu Pi R kuadrat kali H ya, ketebalan. Nah, kita sudah dapatkan irisannya. Nah, irisannya dimulai dari berapa? Dimulai dari X-nya min 1 sampai X-nya 1. Oh, berarti nanti volumenya adalah integral min 1 sampai 1 Pi 1 min X dikuadratkan 1 min X kuadrat dikuadratkan kali dx. Jadi volumenya adalah integral min 1 sampai 1 pi 1 min X kuadrat dikuadratkan dx. Menyelesaikan ini bagaimana? Ingat, dalam integral tidak ada aturan pangkat. Maka ini kita jabarkan dulu. Pi itu kan konstanta bisa keluar dari integral. Berarti pi min 1 sampai 1. 1 min X kuadrat dikuadratkan berarti 1 min 2 X kuadrat plus X pangkat 4 dx. Baru diintegralkan. X pangkat 3/3 pangkat 5/5. Tinggal dihitung nilainya. Oke, itu yang A. Yang B bagaimana? Coba kita lihat grafiknya ya. X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan 2Y.
kemudian diputar terhadap sumbu Y. X sama dengan Y kuadrat, terbuka ke kanan. X sama dengan 2Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, daerahnya yang ini ya, titik potongnya berapa ya ini? Kita cari dulu titik potong. X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan 2Y. Berarti kita samakan aja X sama dengan X. Y kuadrat sama dengan 2Y. Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Y kali Y min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan Y-nya 0 atau Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya 2, X-nya 4. Oke, berarti gambarnya tidak tepat ya. Y-nya 2, berarti X-nya 4. Diputar terhadap sumbu Y. Daerahnya saya kasih warna kuning lagi. Kita menggunakan metode cincin. Kita iris tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau tegak lurus dengan sumbu Y berarti kita iris mendatar. Nah, ini mendatar. Jadi kita punya delta Y. Kita ambil titik sampelnya Y. Oh, berarti yang di sini itu yang di parabola. Berarti Y kuadrat. Sedangkan yang di sini, yang ujung kanan, itu garis. Oh, berarti 2Y. Sekarang kita bayangkan irisannya itu diputar terhadap sumbu Y. Kita putar terhadap sumbu Y. Oke, kira-kira nanti ini di sini. Oke, gambarnya ini saya pindahkan. Dia berubah menjadi cincin ya. Cincin di mana ketebalannya itu adalah delta Y.
Ini ketebalannya itu delta Y. Nah, jari-jari luarnya apa? Jari-jari luarnya adalah dua Y ya. Ini tuh dua Y. Sedangkan yang ini Y kuadrat. Maka taksiran volumenya itu Pi R luar dikuadratkan kurangi jari-jari dalam dikuadratkan kali ketebalan delta Y. Di Pi 2Y dikuadratkan dikurangi dengan Y kuadrat dikuadratkan delta Y. Maka volumenya adalah integral. Irisannya apa? Kita lihat batas dalam bentuk Y ya. Y-nya dari bawah 0 naik sampai Y-nya 2. Di integral 0 sampai 2 Pi 4Y kuadrat min Y pangkat 4 DY. Tinggal dihitung integral tentunya. Seperti itu, Julfah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kemudian eh, contoh yang lain tadi kan metode cincin dan cakram ya. Kalau cincin dan cakram itu kita irisnya tegak lurus sumbu sumbu putar. Yang nomor 7 ini akan mudah dihitung kalau kita gunakan eh, kulit tabung ya. Metode kulit tabung. Kita sketsa dulu, Y sama dengan cos X dikuadratkan, Y sama dengan sin X dikuadratkan. Kalau X-nya 0, yang Y sama dengan cos, berarti cos 0 ya, 1 ya. Sedangkan biar jadi 0 itu berarti cos 90, cos pi per 2. X kuadratnya sama dengan pi per 2, berarti ini X-nya itu akar dari pi per 2 ya. Ini kurva Y sama dengan cos X dikuadratkan. Sedangkan yang sin, kalau X-nya 0, sin 0 itu 0. Kemudian kalau sin akar pi per 2 dikuadratkan berarti pi per 2 1 ya. Di ini. Oke. Ini Y sama dengan sin X kuadrat. Daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh nidan garis X sama dengan pi per 4. Pi per 4. Pi per 4 itu 180 bagi 4. 45 ya. Cos 45 derajat setengah akar 2. Sin 45 derajat setengah akar 2. Oh, berarti pas di titik tengah.
diputar terhadap sumbu Y. Dibatasi oleh sumbu Y berarti yang ini ya. Jadi daerah yang mana? Daerahnya yang batasi sumbu Y. Berarti yang ini. Menggunakan metode kulit tabung. Kalau metode kulit tabung, kita irisnya sejajar sumbu putar. Sejajar sumbu putar. Diputar terhadap sumbu Y, berarti kita iris sejajar sumbu putar. Berarti dia enggak ya. Kalau tegak, berarti kita punya delta X ketebalannya. Kita putar. Nah, dia akan menjadi seperti kulit tabung. Ini saya perbesar. Ini perbesar ya. Nah, ini ketebalannya delta X. Oke, titik sampelnya X. Berarti nanti jari-jari kulit tabungnya ini X. Yang atas ini Y sama dengan cos X kuadrat. Berarti ini cos X dikuadratkan. Cos X kuadrat ya. Cos X kuadrat. Yang bawah sin X kuadrat. Berarti tinggi tabungnya ini adalah cos X kuadrat min sin X kuadrat. Delta V-nya apa? 2 pi R lingkaran. Berarti 2 pi X kali tingginya cos X kuadrat min sin X kuadrat kali ketebalannya delta X. Jadi volumenya adalah integral. X-nya mulai dari berapa? 0 sampai akar pi per 4. Dari 2 pi X cos X kuadrat min sin X kuadrat dx. Nah, nanti ini dengan menggunakan metode substitusi. Jadi misalkan U-nya adalah X kuadrat, kita akan dapatkan DU itu 2X dx. Kalau X-nya 0, U-nya juga 0. Kalau X-nya adalah akar pi per 4, maka U-nya adalah pi per 4. Dengan demikian, volumenya ini tidak lain adalah integral 0 sampai pi per 4. 2X dx berubah jadi du. Masih ada pi ya, berarti pi kali cos U kurangi sin U. Nah, ini bisa dicari ya. Ini berarti kan sama aja dengan pi kali cos integralnya sin ya. Sin U ditambah dengan cos U. U-nya dihitung di pi per 4 dan 0 ya. Dikurangi 0. Tinggal dihitung. Seperti itu.
Itu kulit tabung. Kulit tabung irisannya sejajar sumbu utara. Nah, sekarang kita bahas volume volume benda pejal, tapi bukan yang didapatkan dari pemutaran dari suatu daerah ya. Ini adalah soal di mana nanti benda pejalnya itu alasnya pada suatu daerah. Ketika kita iris dengan suatu aturan, kita akan dapatkan penampangnya selalu konstan bentuknya. Maksudnya konstan itu dia bisa selalu berupa setengah lingkaran, bisa berupa persegi, bisa segitiga sama sisi, atau nanti aturan tertentu ya. Seperti itu. Oke, kita coba yang setengah lingkaran. Salah sebuah benda pejal adalah daerah di bidang koordinat yang dibatasi oleh parabola Y kuadrat sama dengan 4 min X. Kita gambar parabolanya. X-nya 0, Y-nya bisa 2 min 2 ya. X-nya 0, Y-nya bisa negatif 2 2. Oke. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Nah, parabolanya terbuka ke kiri. Nah, kemudian yang garis. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya Y-nya 0, X-nya min 2. Oh, berarti dia memanjang seperti ini ya. Titik potongnya kira min 3 ya. Tadi kayaknya sama ya. Min 3. Eh, oke, kita coba aja. Ini kan berarti X sama dengan 4 min Y kuadrat. Yang satunya X sama dengan Y min 2. Kita sama dengan kan. Y min 2 sama dengan 4 min Y kuadrat. Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Y min 3, Y plus eh, kebalik ya. Plus 3 min 2 sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya min 3 atau Y-nya sama dengan 2. Oke, ini min 3 berarti ya. Kita min 3. Y-nya 2 yang atas. Kita iris sesuai perintah soal. Selalu dalam mengerjakan soal, langkah pertama adalah membaca soal. Hitunglah volume benda panjang tersebut jika penampang yang sejajar sumbu X. Jadi kita potong sejajar sumbu X. Ini kita potong sejajar sumbu X. Maka nanti penampangnya itu berupa setengah lingkaran. Kalau dipotong mendatar berarti kita punya delta Y. Nah, ini nanti berupa setengah lingkaran. Oke, ini saya pindah ke bawah biar lebih jelas. Nah, berupa setengah lingkaran seperti ini. Tadi ketebalannya itu delta Y.
Nah, diameternya ini apa? Diameternya yaitu parabola ya. Parabola dalam bentuk Y. 4 min Y kuadrat kurangi garis. Garisnya apa? Y min 2. Berarti jari-jarinya apa? Setengah dari, ini kan bisa kita sederhanakan jadi apa ya ini? Eh, jadi 6 min Y min Y kuadrat. Delta V-nya apa? Delta V-nya setengah lingkaran, berarti setengah pi. R-nya adalah setengah 6 min Y kuadrat setengah pi R kuadrat kali delta Y. Volumenya berarti integral Y-nya dari min 3 sampai 2. Setengah pi setengah 6 min Y kuadrat dikuadratkan dy. Nah, baru kita hitung integralnya. Nah, nanti penampangnya tergantung dari soal ya. Di sini setengah lingkaran. Nah, kalau segitiga sama kaki ya berarti nanti bentuknya segitiga sama sisi berarti bentuknya segitiga sama sisi. Kalau persegi berarti dia bentuknya persegi ya. Nah, kemudian yang terakhir usaha yang kita bahas baru yang pangkas dulu saja ya. Jadi kalau kita punya pegas, kita akan punya hukum Hoki mengatakan bahwa gaya yang dikeluarkan atau yang diperlukan untuk menekan atau menarik gas sejauh sejauh X dari panjang alami itu dia mengikuti aturan Fx sama dengan K kali X. Oh, yang setengah lingkaran. Oke. Yang ini juga sudah. Jadi gaya yang dikeluarkan atau gaya yang diperlukan untuk menekan atau menarik gas sejauh X dari panjang alami adalah K kali X. K-nya apa? Konstanta pegas. Kita coba dari yang A ya. Jadi yang dari yang A itu kita punya pegas. Ini panjang alaminya 2 meter. Maka titik 2 meter ini kita anggap sebagai titik nol ya. X sama dengan nol. Kemudian untuk menarik pegas hingga panjangnya menjadi 2,1, ini kita ketarik sehingga nanti ini 2,1 meter, maka dia berubah ke X-nya sama dengan 0,1 selisihnya ya.
X-nya 0,1. Maka di sini diketahui bahwa gaya yang diperlukan untuk merubah sebesar 0,1, menarik sebesar 0,1, itu sama dengan 30 Newton. Dengan demikian, hanya bisa kita cari F 0,1 sama dengan 30. F 0,1 berdasarkan hukum Hoki itu tidak lain adalah K kali 0,1 kali 30. Dengan demikian, K-nya ketemu 300 ya. 30 dibagi dengan 0,1. 300. Nah, 300 satunya apa? Newton per meter ya. Konstanta. Dia selalu konstan ya. Tidak akan berubah K-nya nih. Nah, kemudian kalau yang B, usaha itu W, integral A sampai B, fx dx. Gaya yang dikeluarkan ketika di X ya, ini fx. Yang B ini kan panjang alami, ini kita anggap sebagai titik nol ya. Sepanjang 2,5. Berarti ini ada perubahan 0,5. Jadi yang B itu adalah integral 0 sampai 0,5. Fx-nya apa? 300 X dx. Tinggal dihitung. Yang C sama saja. Kita mulai dari 2,5, berarti X-nya adalah 0,5. Menjadi X-nya sama dengan 0,75. Di integral 0,5 sampai 0,75. 300 X dx. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, eh, Julfa. Kalau tidak ada, yang nomor 11. Oke, saya ulang yang nomor 11. Benda pejal ya, bukan bola pejal. Oke, yang nomor 11. Bayangkan suatu benda di mana alasnya itu daerah yang ini ya. Jadi alasnya itu daerah kuning. Alasnya itu daerah kuning. Di benda pejal, alasnya itu berupa daerah kuning ini. Menggambar alasnya, kalau Y kuadrat sama dengan 4 min X, itu dia berupa parabola terbuka ke kanan ya. Ya, kalian coba aja Y kuadrat sama dengan 4 min X. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0,
Jadi kan kita dapatkan 0 sama dengan 4 min X. 0 sama dengan 4 ya. Y-nya 0. X-nya berarti 4 ya. 4 sama dengan X. Jadi titiknya di sini. 4,0. Kemudian kalau X-nya 0, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 4. Y-nya bisa plus minus 2. Nih, digabung, kita gambar, dia berupa parabola terbuka ke kiri. Sedangkan yang garis ya seperti menggambar garis biasa ya. Y sama dengan X plus 2. Kalau Y-nya 0, maka kita dapatkan X-nya min 2. Kalau X-nya 0, kita dapatkan Y-nya 2. Kita gambar. Oke, selesai. Kemudian cari titik potongnya, didapatkan Y-nya negatif 3 sama 2. Setelah menggambar daerah alasnya, kemudian ikuti perintahnya. Volume benda pejal tersebut jika penampang yang sejajar dengan sumbu X, nah ini, sejajar dengan sumbu X, maka kita iris sejajar dengan sumbu X. Kita iris sejajar sumbu X. Nih, yang kasih warna hitam ini ya. Ini irisannya. Sejajar sumbu X, maka ketebalan yang tipis ini kita anggap sebagai delta Y. Delta Y. Bayangkan eh, benda pejalnya itu timbul ke atas ya. Timbul ke atas. Atau kalau ini layar ini berupa alasnya, maka bendanya itu menuju kita. Timbul ke menuju kita ya. Timbul ke atas. Kita ambil, ternyata yang timbul itu irisannya itu berupa setengah lingkaran. Nah, nih. Bisa bayangkan nggak? Coba. Nah, timbulnya itu setengah lingkaran. Setengah lingkaran ya. Dengan demikian, kita kan bisa mencari diameter lingkarannya ini. Diameternya yang mana? Diameternya itu tidak lain yang dari parabola kita kurangi garis. Kanan kurangi kiri. Yaitu 4 min Y kuadrat dikurangi garisnya Y min 2. Kita gunakan ini ya. Yang ini parabola garis. Delta Y. Kalau kita bermain delta Y, maka kita nyatakan persamaannya dalam X sama dengan bla 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 dalam bentuk Y. Tidak memuat X ya, ruas kanannya. Nah, tinggal parabola kurangi garis. Parabolanya apa? 4 min Y kuadrat kurangi garis. Ini kalau kita sederhanakan berarti kan negatif negatif 2. Jadi plus 2. 4 tambah 2, 6. Min Y kuadrat. Jari-jarinya apa? Setengah. Setengah dari diameter. Delta V-nya apa? Setengah pi R kuadrat kali H, ketebalan. Jadi setengah pi R-nya yang ini ya. Setengah kali 6 min Y kuadrat. Rumusnya kan R kuadrat. Oh, berarti masih dikuadratkan lagi. Delta Y, ketebalannya delta Y. Maka volumenya, nah ini kan kita irisnya dari paling bawah, Y-nya negatif 3, sampai paling atas, Y-nya 2. Berarti integral min 3 sampai 2. Setengah pi kali setengah
kali 6 min Y kuadrat, kita kuadratkan kali DY. Nah, itu. Seperti itu. Apakah masih bingung, Julfa? Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, presensinya silakan scan barcode ini ya. Oke, sudah. Eh, terima kasih atas telah bergabung ya, Julfa, sendirian di sini. Yang lain tidak tahu apakah kuliah atau mungkin sedang ada kegiatan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.